Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan pada part kedua mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang kemarin insya Allah sudah tercapai. Yang pertama, mengetahui perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan ini untuk tujuan pembelajaran nomor 3 dan nomor 4, yang dimana kita akan mengetahui pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Lalu yang keempat, mengetahui pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin akan sedikit singkat, jadi tolong ditonton sampai akhir ya. Oke. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, jadi negara-negara atau negara anggota ASEAN ini mulai menerapkan ASEAN Free Trade Area. Jadi disingkat sebagai AFTA. Nah, pemberlakuan AFTA ini akan menjadikan kegiatan ekonomi ini lebih meluas, jadi lebih internasional. Dan secara ekonomi, berarti AFTA ini akan ada produsen-produsen. Salah satu contohnya adalah Thailand. Thailand ini memprodusen beras yang mudah mengekspor produknya seperti ke Singapura atau ke negara kita sendiri, Indonesia, dan juga negara anggota ASEAN lain yang tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya, meski pada saat Indonesia itu akan mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia juga tidak dibebani pajak. Jadi sama dalam kerjasama antara negara-negara ASEAN tersebut. Nah, di sini namun kerjasama antara negara-negara ASEAN ini akan mendorong terjadinya perubahan pada tatanan kerja antar negara. Jadi akan ada persaingan dengan adanya kompetitor dari luar negeri misalnya. Jadi ekonominya di sini semakin ketat. Oke. Nah, kemudian di sini kegiatan produksinya itu seperti apa? Nah, di sini jika kalian melihat di sini terdapat ASEAN Map. Oke, di sini ada bagian dari Vietnam, Laos, kemudian ada Myanmar, Thailand. Kemudian di sini perbatasan ada di Kambodia, kemudian juga ada Philippines, Brunei, Indonesia. Ya, kemudian di sini ada Singapura dan Malaysia. Oke. Nah, di sini otomatis kegiatan produksi ini akan mempengaruhi salah satunya dari proses distribusi. Nah, distribusi ini akan menjadi lebih jauh jangkauannya karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen itu harus sampai ke konsumen kan, harus sampai ke tangan masyarakat. Nah, of course kalau misalnya ada distributor, ini lebih perkembangannya lebih meningkat kembali seperti itu. Kemudian kemudahan distribusi, keuntungannya besar. Ya, jadi di sini dalam mengekspor, dalam mengimpor itu juga melibatkan dari distribusi ini, dan keuntungannya jika semakin baik, jika semakin lancar dan optimal, otomatis keuntungan juga akan lebih besar kan. Nah, lalu ekspor atau impor seperti tadi yang saya sebutkan melibatkan dua negara ya. Jadi bisa dua negara atau bisa lebih. Jadi dari ekspor dan impor ini identik juga dengan dari pergerakan dari barang atau jasa antar negara itu sendiri. Jadi ekspor dan impor ini juga akan mempengaruhi distribusi itu sendiri sehingga keuntungannya lebih meningkat juga. Oke, dan teknologi transportasi. Kalau kita lihat perkembangan dari teknologi transportasi ini dapat memperpendek jarak dan waktu kalau misalnya kita ingin mendistribusikan barang atau jasa kita sampai ke tangan konsumen, sampai ke luar negeri misalnya, secara internasional. Nah, jika teknologi transportasi ini misalnya kita akan menyeberang ke Bandar Lampung untuk mengirimkan suatu distribusi, suatu industri misalnya. Nah, di sini berarti faktor-faktor dari teknologi transportasi ini sangat berperan, dan sekarang kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan karena ya dengan adanya teknologi transportasi, dan contohnya seperti lautan luas yang tadi ke Bandar Lampung ya. Nah, dia tidak akan terjadi adanya penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa itu. Jadi kan semakin mudah dengan adanya transportasi, misalnya adanya kapal feri seperti itu ya. Oke. Kemudian pergerakan barang dan jasa ini juga semakin meningkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat ya, of course, karena
semua yang dilakukan kegiatan produksi suatu negara, contohnya di anggota-anggota ASEAN juga fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pergerakan barang dan jasa antar negara ini juga tidak lain adalah untuk meningkatkan adanya interaksi antar ruang negara. Nah, seperti ini. Jadi semuanya ini saling berkaitan seperti cycle. Jadi sangat berpengaruh antar negara, khususnya di anggota-anggota ASEAN. Oke. Nah, kita lanjut. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ini yang keempat ya. Oke, nah jika kita lihat pengaruh konversi dari lahan pertanian ini, kalian pernah ngedengar gak misalnya mendengar di Singapura ada reklamasi. Nah, reklamasi ini tuh apa sih? Nah, reklamasi ini merupakan alih fungsi. Jadi misalnya for example dari pantai. Nah, pantai ini akan diubah menjadi daratan seperti itu. Dan di sini bagaimana contohnya? Nah, salah satunya di Indonesia ada lahan yang kalian lihat di sini digambar, ada lahan persawahan misalnya ya. Kemudian diubahlah menjadi fenomena yang sering kita lihat di sini juga ya, menjadi industri-industri ya, menjadi tempat industri ya, bukan hanya di Indonesia, di anggota-anggota negara lain juga, negara ASEAN lain juga sama ya, seperti itu. Nah, apakah ini berpengaruh terjadi perubahan lahan seperti ini, konversi lahan dari pertanian atau dari misalnya pemukiman warga? Tapi tak jarang biasanya dari pertanian atau dari pemukiman warga dikonversi jadi industri, atau misalnya dari pemukiman atau misalnya dari pertanian itu diubah menjadi pemukiman, dan seterusnya. Jadi ini tergantung suatu negara itu sendiri memiliki kebijakan yang akan mengganti untuk konversi lahan tersebut ya. Oke, kita lihat apakah pengaruh dari konversi lahan pertanian tersebut untuk menjadi lahan industri. Oke, yang pertama, adanya lahan yang strategis itu harus dipilih. Itu adalah pengaruh yang memang pada saat negara atau suatu wilayah itu membangun industri, itu harus memilih lahan yang strategis kan, of course. Dan sebagian besar lahan strategis itu merupakan lahan dari pertanian. Oke, jadi ya pertanian itu mau gak mau harus dikonversi untuk menjadi lahan industri. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, harga lahan relatif murah. Iya, kalau misalnya kita bandingin sama lahan terbangun atau pembangunan gitu ya, nah lahan industri ini relatif yang lebih murah, apalagi dari lahan-lahan pertanian seperti itu. Nah, kemudian memilih akses yang lebih mudah. Jadi akses di sini juga sangat berkaitan dengan industri, misalnya dibangunnya dekat bahan baku lahan pertaniannya, atau ya dekat-dekat memang siklus dari equipment-nya gitu. Jadi memang aksesnya harus lebih mudah. Oke. Kemudian faktor sosial dan budaya, hak waris atau hukum waris. Nah, jadi di sini faktor sosial dan hukum waris ini juga bisa dikonversi, karena kan lahan pertanian itu dibutuhkan untuk menjadi suatu industri. Itu akan mengakibatkan seperti petani itu terusir ya. Petani itu seperti terusir dari tanah mereka dan digantikan oleh misalnya oleh uang ya. Jadi adanya pendanaan, adanya uang, dan akhirnya petani tersebut yang tadinya di pedesaan itu mempunyai tanah misalnya, atau misalnya mereka menjadi petani di tanah mereka, nah akhirnya dia harus terusir secara mau atau tidak mau, dan dengan diganti oleh uang seperti itu. Dan kondisi ini apakah berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh, khususnya pada sosial dan hukum budaya atau hukum waris. Jadi kan di sini juga berorientasi pada nilai uang, atau misalnya pada lahan-lahan pertanian yang harusnya diwarisi oleh orang atau anak-anaknya seperti itu. Jadi sini harus ada pembagian uang hasil penjualan juga seperti itu ya. Oke. Nah, apakah lahan ini sudah produktif? Dan pada saat pembangunan industri ini kan memerlukan suatu ya perhatian juga kan dari negara-negara industri. Karena industri ini yang akan dibangun atau yang sudah dibangun ini ya tepat
atau menempati lahan produktif seperti lahan pertanian tadi. Jadi kan harus ada ya responsibel lah, harus ada tanggung jawab gitu. Dan apakah lahan ini sudah produktif? Jika tidak, apa masalahnya yang akan timbul? Ya, kalau misalnya lahannya kurang produktif, malah ada di tengah-tengah pemukiman warga, dan misalnya pabrik garment atau pabrik pakaian, itu kan industri yang memang memerlukan misalnya adanya kapas gitu ya, untuk nantinya di konversi menjadi kain gitu. Nah itu kalau ada masalah malah ditempatkan di pemukiman warga, mungkin warga akan batuk-batuk kan, seperti itu salah satu contohnya. Nah kita lihat yang ada pada saat ini polusi. Nah polusi ini kenapa? Karena lahan pertanian atau di sekitar industri ini berpotensi sekali terkena pencemaran udara, salah satunya adalah polusi. Nah, limbah atau polusi, baik itu dari tanah, udara, maupun air. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, ada polusi asap. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi, oksigen yang kita perlukan, apalagi sekarang sedang pandemi ya, mungkin sekarang masih PPKM, tapi jika setelahnya mungkin akan terjadi seperti ini lagi, khususnya di lingkungan Jakarta ya. Jadi di situ tidak bersih oksigennya dan malahan bisa merusak ozon dari bumi kita. Oke, dan bisa menyebabkan apa? Ya, pemanasan global ya, of course. Nah, kemudian di sini yang gambar yang kedua, kita lihat di sini terdapat limbah, mungkin di sini dari pencucian atau dari pewarnaan pakaian mungkin ya khususnya di industri ya. Nah, di sini ada seperti pewarnaan pencemaran kepada sawah atau kepada ini seperti danau atau misalnya kali ya, jadi kotor, lihat. Dan ini tidak boleh. Lihat, ini di sampingnya ada seperti tempat industri dan ini malah membuang sembarangan dan limbah-limbahnya jadi tercemar dan terlihat dan tidak terlihat baik ya. Di sini harus kita sadari. Apalagi ada di Kota Bandung ya, yang saya tahu juga di Kota Bandung banyak sekali seperti dari industri-industri tahu ya, itu pencuciannya kan sangat bau sekali ya, airnya itu malah dibuang begitu saja. Oke, nanti mungkin lain waktu kita akan melihat relate to this case yang nyata. Oke. Itu juga nyata dan memang kita harus sadari ya, sampai sekarang memang sangat-sangat disayangkan. Oke. Nah, kemudian pengaruh konversi lahan pertanian juga sebelumnya bukan cuman itu ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang polusi. Ternyata lahan pertanian juga bisa berkurang loh. Ya, of course kan namanya juga ya dibeli dan produktivitasnya diambil, ya pasti lahan pertanian berkurang dong, produktivitas pangan dan pertanian juga jadi menurun dong. Iya. Nah, kemudian konversi lahan itu juga akan semakin menular. Jadi kayak ketersediaan lahan pertanian yang ingin ya untuk kebutuhan kita sendiri ya, untuk misalnya ada pertanian menanam padi seperti itu. Nah, itu semua juga akan hilang karena ada konversi lahan itu yang semakin hari dia ingin memperbanyak. Jadi di mana-mana gitu ada tempatnya. Nah, di situ juga mungkin akan semakin menular dan akhirnya pertanian itu pun bisa punah. Oke, untuk kuis yang kedua pada pertemuan ini nomor 1. Jadi tolong jawab kuis ini bahwa apa sih yang dapat kalian lakukan atau pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan dampak dari konversi lahan pemukiman. Oke, jadi pengaruh dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman tersebut ya. Saya ulangi, apa pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman? Tolong dijawab ya, itu kuis nomor 1. Salah penulisan. Nah, jadi lahan permukiman ini akan dikonversi atau akan dibudidayakan ya, akan dibangun meskipun lahan pertanian itu sedikit. Jadi mengapa sih? Dan di sini dibutuhkan adanya luas lahan pertanian yang semakin berkurang. Of course yang tadi, karena produktivitas pangan juga kan
jadi semakin kecil. Kemudian juga ya karena pekerjanya ditambah lahan pertaniannya semakin berkurang, makanya itu akan terjadi menimbulkan dampak ya sama. Jadi pada pemukiman ini juga, meskipun sangat-sangat menjadi kebutuhan pokok manusia, namun semakin banyak manusia pasti pemukiman juga sangat dibutuhkan kan. Tapi di sini rata-rata gitu ya, bukan di seluruh, tapi rata-rata konversi lahan pertanian menjadi pemukiman itu akan membuat luas pertanian itu semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan itu semakin kecil. Ya, dan di sini juga kita akan melihat bahwa para petani juga dan buruh tani ini akan kehilangan mata pencahariannya. Ya of course, karena kan memang diambil dan dibeli lahannya, dan otomatis mereka-mereka yang kerja di bidangnya, di daerahnya itu akan ya tidak bekerja kembali kan. Oke. Kemudian berkurangnya lahan resapan air. Ya tadi kan karena hilangnya lahan ruang, atau misalnya itu kita kan berkaitan dengan antar ruang ya. Jadi antar ruang dari penghijauan atau ruang terbuka hijau, atau kita singkat sebagai RTH. Nah, di sini mungkin akan semakin menghilang. Jadi penghijauannya akan semakin menghilang. Kemudian akan terjadi pengurangan lahan dari resapan air juga, karena kan harusnya kan ada pemukiman seperti penghijauan ya, dan ini juga sangat baik untuk kebutuhan oksigen kita, malahan jadi bertambah untuk polusi dan meningkatkan letak-letak itu menjadi kurang strategis pada dasarnya. Jadi oke. Di sini juga jadi bagaimana sih pengaruh, atau kita harus menyikapinya seperti apa? Oke. Nah, jadi sebetulnya adanya kebutuhan ya kita sebagai manusia, khususnya di Indonesia, untuk meningkatkan suatu kebutuhan ekonomi ini ya menyebabkan adanya interaksi di antar negara, dan pada utamanya itu di hal perdagangan. Apalagi ya kita bisa untuk mengirim sesuatu barang ke luar negeri itu bisa dengan sangat mudah. Oke, dan apalagi kita mengirim teks aja, pesan teks itu bisa melalui email kan ya, jadi bisa kemana-mana. Dan kita juga bisa mengekspor ke Cina, contohnya di Alibaba Group. Nah, di situ kita juga bisa mengekspor apa yang kita punya, perdagangan yang bisa kita jadikan jual beli untuk sistem tersebut. Namun, di sini dalam konversi lahan-lahan pertanian ya seperti tadi, mungkin akan terjadi perubahan ruang, dan di sini setiap negara Asia Tenggara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun kita juga bisa kerjasama di antara ya kebutuhan-kebutuhan. Oke, sekaligus untuk kesimpulan. Nah, di sini saya ingin mengajukan kuis yang kedua atau nomor 2. Oke, nomor 2 atau nomor terakhir ini. Jadi kalian tadi kan sudah memperhatikan nih ya, ada AFTA. AFTA ini memungkinkan ya semua anggota-anggota di ASEAN. Nah, pertanyaannya, contoh seperti barang elektronik, nah negara mana sih yang memproduksi barang elektronik tersebut di antara negara-negara anggota ASEAN? Oke. Kemarin juga kita sudah belajar kan bahwa di Singapura kan tidak ada yang namanya tambang, ya barang tambang. Nah, of course kita selaku Indonesia kita bisa mengekspor ke Singapura, dan sebaliknya di bagian kita di Indonesia juga jika yang ada yang tidak ada bahannya mungkin akan diekspor juga oleh negara-negara anggota ASEAN lain. Nah, di sini memungkinkan juga akan ada perubahan di bidang ekonomi ya yang sudah kita bahas, kemudian sosial, kemudian bidang politik dan pendidikan juga. Nah, yang dimana pada dasarnya ya untuk simpulan kali ini, meskipun konversi lahan tidak dapat dicegah, namun karena kebutuhan manusia kita itu tidak bisa dihindari. Jadi untuk kebutuhan manusia akan suatu ruang itu tidak dapat dihindari, karena kan kita semakin hari semakin berkembang ya, berproses. Jadi konversi lahan itu memang tidak dapat dicegah. Namun di sini kita juga bisa mencegah jika terjadinya adanya pembangunan di suatu negara itu terhambat. Berarti kan kita kan sudah terjadi di negara ini adanya konversi lahan nih.
kemudian malah pembangunan di suatu negara atau lahan itu malah jadi terhambat pembangunannya. Nah, justru disitulah yang tidak boleh, kita harus mencegah. Nah, kemudian di sini juga kita harus melihat jangan sampai konversi lahan ini yang memang memenuhi kebutuhan manusia dan mau tidak mau kita harus menerimanya dan tidak dapat dihindari. Namun kita harus lihat jangan sampai di kelangsungan hidup kita ini akan ada yang terganggu keseimbangannya. Nah, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, contohnya, misalnya ekosistem dan juga kelangsungan hidup kita atau sebagai warga negara Indonesia, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komentar dan kita akan masuk ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.